Kembali lagi bersama saya Nurmila, calon guru penggerak Kabupaten Indrikang Angkatan 11. Pada video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu rekan sejawat saya di sekolah di SMP 1 atap 7 Baraka, yaitu Pak Jaya di SPD. Beliau mengempu mata pelajaran PKN. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih pada kesempatan kali ini Bapak menemani saya dalam kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Jadi pada ini adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu observasi kelas. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa tahapan, pertama pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk lebih lancarnya kegiatan observasi kita yang akan kita laksanakan, sebelumnya kita melakukan kegiatan pra-observasi, dan pada kegiatan kali ini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran kita yang akan kita lakukan di kelas nanti. Baiklah Pak, ada pertanyaan pertama. Dalam kegiatan pembelajaran Bapak nanti, kira-kira apa tujuan pembelajaran dicapai? Baiklah, terima kasih. Dalam pembelajaran nanti, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara. Jadi itulah tujuan pembelajaran. Iya Pak, dari tujuan pembelajaran, area apa saja yang Bapak ingin kembangkan? Ya, ada dua area pengembangan nanti. Pertama adalah pengetahuan, kedua keterampilan. Pengetahuan dalam artian di sini setelah peserta didik belajar, peserta didik mampu mengetahui fungsi penyelenggara negara. Itulah dari segi pengetahuan. Kemudian keterampilan, nantinya siswa akan belajar secara berkelompok. Nah, disitulah siswa akan berlatih untuk mempresentasikan atau berlatih untuk berdiskusi dalam pembelajaran. Iya Pak, sangat luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan yang ketiga, model pembelajaran apa yang Bapak ingin terapkan pada pembelajaran kita nanti? Ya, nantinya saya akan menerapkan model pembelajaran recovery learning. Seperti itu. Ya. Kemudian strateginya Pak, bisa dijelaskan? Ya, strateginya itu pembelajaran asosiasi, yang mana siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Sekira seperti itu. Selanjutnya untuk penilaian, bagaimana Bapak menilai kegiatan pembelajaran Bapak? Ya, penilaian ada dua. Pertama, tes tertulis dan penilaian sikap. Ya. Kemudian sasarannya Pak, di kelas mana dan jam keberapa? Ya, sasarannya yaitu di kelas 8 jam ketiga. Di kelas 8 hari? Hari Senin jam ketiga. Ya, baiklah Pak, karena ini hari Senin berarti kurang lebih 6 hari lagi ya Pak. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi pada kegiatan observasi. Terima kasih atas kebersamaan Bapak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya sendiri ya. Alia, Amirul, Arga, Fatimah, Fitri, Fatila, Marwah, Nedi, Muhammad Rafa, Rizky, Salsabila, Yusuf, bagaimana kabarnya semua? Baik. Jadi untuk hari ini perhatikan
diam dulu di sana. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran. Jadi pembelajaran kita pada hari ini itu diskusi kelompok seperti yang kita lakukan minggu lalu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan berdiri semua dulu. Silakan berdiri semua. Ikuti apa saya seperti yang kita lakukan minggu yang lalu. Bisa? Salam Pancasila. Ya ikuti. Bisa? Saya simulasi satu kali. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bisa? Oke, sekali lagi kita ulangi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Satu lagi. Tepuk satu. Sebelah sebelumnya. Tepuk satu. Krek. Paham? Krek. Bisa? Bisa kan begini? Sebelah dulu. Tepuk satu. Krek. Tepuk dua. Krek. Tepuk tiga. Krek. Bisa? Sering kan? Oke? Tepuk satu. Tepuk dua. Kali. Tepuk tiga. Oke, silakan dulu semua. Oke, bertiga di atas. Jadi kita masuk di bab 3. Materinya itu tata negara dan pemerintahan. Adapun tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada hari ini. Silakan perhatikan seperti atas tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara. Jadi ada dua buku penting. Pertama adalah lembaga penyelenggara negara, kemudian kedua adalah sistem apa? Sistem pemerintahan. Tidak bisa baca? Bisa. Kalau bisa silakan dulu. Oke? Jadi itu hari ini kita fokus di fungsi lembaga penyelenggara negara. Siapa yang bisa menyebutkan pasal berapa yang berkaitan dengan Indonesia sebagai negara? Pasal 1. Angkat tangan. Saya Pak, silakan. Begitu ya. Saya Pak. Ya, pasal berapa? Pasal 1 ayat 3. Apa bunyinya? Negara Indonesia adalah negara. Ya, negara Indonesia adalah negara. Kalau kaitannya dengan kedaulatan negara, pasal berapa? Coba laki-laki. Saya bisa pasal berapa yang berkaitan dengan kedaulatan negara? Pasal 6. Ya, silakan. Pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2. 2. Apa bunyinya? Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh majelis dan musyawarah rakyat. Ya, kedaulatan ada di tangan Rakyat. ya. Oke. Jadi apa hubungannya dengan materi hari ini bahwa lembaga penyelenggara negara itu dipilih oleh Rakyat. sebagian dipilih oleh rakyat, kayak lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Siapa belajar? Ya apa? Silakan. Lembaga legislatif, apalagi lembaga apa lagi? Eksekutif dan lembaga ya. Oke. Perhatikan video di bawah ini dan tugas kalian adalah amati itu. Apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut? Bisa? Makanya amati video ini. Tadi video yang saya putarkan kurang lebih 11 menit membicarakan tentang apa kira-kira. Yang pertama tadi apa yang dibahas? Apa? Pemilihan ketua
Yang pertama pemilihan ketua Apa itu MPR lembaga? Saya tanya, apakah itu MPR termasuk lembaga penyelenggara negara? Suaranya tuh masih keras. Ya lembaga? Apa kebanyakan MPR? Nah, Majelis Permusyawaratan itu adalah lembaga apa kira-kira? Masuk di mana kira-kira? Masuk di mana? MPR itu masuk di mana? Apakah eksekutif? Apakah yudikatif atau legislatif? Coba kelompok 2 dulu. Masuk lembaga apa? Masuk tidak bisa baca. Eksekutif. Oke. Kelompok 1 masuk di mana kira-kira? 3 ini kan 3 lembaga. Apakah legislatif, yudikatif atau eksekutif? Kalau di sini masuk di legislatif. Oke, sebelum saya munculkan jawabannya, siapa yang bisa memberikan pengertian apa itu legislatif? Oke, silakan. Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Lembaga yang membuat undang-undang. Apa tugasnya MPR? Apa tugasnya itu? MPR itu tugasnya mengubah undang-undang dasar. Saya tanya lagi satu lagi. Siapa itu MPR? Apakah kalian pernah mendengar rakyat memilih MPR? Tidak toh? Jadi rakyat memilih siapa? Sebentar kita ke presiden. Rakyat memilih DPR dan DPD. Kalau ini lembaga 2 gabung untuk melaksanakan rapat, itulah namanya MPR. Anggaplah begini, kalian adalah anggota DPR. Kelas 9 adalah anggota DPD. Bedakan ada DPD, ada MPR. Ketika kelas 9 dengan kelas 8 rapat di kantor, bukan lagi mengatasnamakan DPR dan DPD, tetapi mengatasnamakan MPR. Bisa paham? Bisa. Jadi MPR termasuk lembaga legislatif. Ya, jadi kelompok 3 yang benar. Ya, dia yang membuat undang-undang. Oke? Saya tanya lagi. Tadi di video tadi ada tidak presiden di sini? Ada. Siapa namanya presiden? Siapa namanya? Jokowi, benar? Masa seorang warga negara yang baik atau namanya presiden? Harus tahu kan? Presiden sekarang adalah Joko Widodo atau Jokowi. Tadi ada Jokowi berpidato? Saya tanya lagi, Jokowi termasuk lembaga apa? Lembaga apa Jokowi kira-kira? Lembaga eksekutif. Siapa yang bisa memberikan apa tugas dari eksekutif? Yang lain laki-laki, laki-laki. Siapa? Ya, silakan lihat dulu. Apa tugas dari eksekutif? Lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Menjalankan Negara negara berdasarkan undang-undang. presiden. Tadi siapa yang membuat undang-undang? Adalah lembaga. Tadi siapa yang membuat undang-undang? Oke, gimana? Ada bukunya juga. Makanya perhatikan baik-baik.
Gimana sudah? Ini apa ini? Kayu, baik. Ini sudah sampai. Ada di buku katanya itu. Makanya baca bukunya, paham baik-baik. Ada. Sama kayak itu. Jadi kalian literasinya itu atau itu apa kira-kira? Tidak mungkin saja saya kasih masuk masalah lembaga menipu. Tidak mungkin tuh. Komisi spesial. Lagi 2 menit. Tinggal gambar terakhir tuh. Ya lagi 2 menit. Diskusikan saja, apa masalah? Dengan diskusikan, jangan sampai kosong jawabannya. Gimana berarti sudah? Ya, ke depan karena terbatas kita. Sebentar tinggal dipresentasikan sebentar. Orang berdiri di situ membacakan hasil. Ya, kita jawab sebentar jam 12. Dan kalau sedikit. Komisi. Satu menit. Oke, sudah? Oke. Ya, untuk yang masih mengerjakan, silakan tinggalkan PP-nya. Kita presentasikan. Jadi tadi kelompok 1 sudah selesai yang pertama, kita menuju ke kelompok 3 duluan. Siapa yang bisa kelompok 3? Presentasikan kepada temannya dan silakan berdiri, silakan. Silakan berdiri. Kamera sekarang ketiga. Oke. Ya, suaranya nggak sebesar suaranya. Silakan. Suaranya belum bisa sebesar suaranya. Lanjut saya jawab. Eksekusi lembaga negara menjalankan undang-undang istana presiden mendikati perubahan negara dengan negara berdasarkan negara Oke, kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan? Yang jawabannya. Siapa bagi tanggapan begini? Kalau saya jumlah 2 harusnya kalau saya begini. tidak ada saya sama. Kalau misalkan ada beda jawaban, dan apa tanggapi? Bagaimana? Ada tanggapan? Tidak Atau ada. sama jawabannya? Tidak. Apa yang tidak? Coba. Nomor 1, oke. Silakan berdiri dulu. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Silakan. Saya akan memberi tanggapan kepada kelompok 3. Berita. Ya, silakan. Lembaga negara berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan
syaratnya adalah visi ya. Visi Indonesia termasuk lembaga apa? Lembaga komisian. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3 dulu. Kita menuju ke kelompok 2. Suaranya kasih besar, kemudian yang lain pasti punya mic lain, tanggapi jawabannya. Nah, tanggapi atau berikan pertanyaan atau apa? Silakan. Kelompok 2 silakan. Bagaimana kelompok 2? Siapa lagi? Oke. Depan, kita ke atas. Oke, bagaimana tinggal kelompoknya belum? Cepat. Cepat. Karena sebentar kita masuk di refleksi sebentar. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Apa masuk refleksi? Siapa lagi kita sedang yang direfleksi? Dan cepat karena kita masuk di refleksi. Oke. Bisa saja satu kertas keluar atau refleksi. Oke, kita masuk di refleksi. Pertama, langsung jawab. Materi apa yang Anda sudah pahami setelah pembelajaran? Materi apa yang Anda sudah pahami? Langsung jawab. Materi apa yang Anda sudah pahami setelah mengikuti pembelajaran Anda sudah pahami? Dapat langsung jawab, dapat bagus soalnya. Dapat materi apa saja? Ya, yang sudah pahami setelah pembelajaran kita materi apa? Tulis sesuai dengan pemahamannya ya. Kalau hanya satu yang dipahami, satu tulis. Apa yang Anda paham? Ya. Meskipun kita, kita macam-macam kita, contohnya kita, tugasnya kita. Nomor 2. Belum? Sudah? Nomor 2. Apakah Anda senang mengikuti pembelajaran hari ini atau tidak? Tulis saja, senang atau tidak? Senang atau tidak? Terakhir, apakah Anda senang atau tidak? Tulis senang atau tidak? Senang. Kalau senang ya, tulis senang. Oke. Terakhir. Kira-kira jangan soalnya. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran? Dan dari gurunya yang baik, misalkan saya Pak mungkin cara mengumpulnya apa ataukah cara bicaranya mungkin terlalu cepat, gambarnya mungkin tidak jelas, ya terserah apa yang kira-kira yang perlu diperbaiki dari pembelajaran. Kalau tidak ada, kita tidak ada. Kalau bilang semuanya bagus, kalau dirasa bagus, kalau tidak, ya berikan contohnya. Tidak apa-apa kalau refleksi. Ya refleksi itu harusnya di dalam diri.
Sudah semua? Sudah? Oke, sudah. Jangan dulu. Oke, teman-teman semua. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada pun materi yang kita pelajari di sekolah. Kita masuk di halaman, coba lihat ini semua. Kita masuk di halaman 50 untuk pembelajaran minggu depan, yaitu sistem pemerintahan. Oke, jadi paham? Ya. Saran saya kepada kalian adalah baca memang materi di rumah sebelum kita masuk materi di sekolah. Oke. Sebelum saya tutup, silakan berdiri semua. Seperti sebelumnya, saya bagi kelompok kan. Sini bunyinya prak, sini bunyinya duduk, ini bunyinya cheese. Oke, ingat? Prak, duduk, cheese. Kalau kelompok apa yang saya tunjuk, mereka bersuara. Oke, simulasi. Suara keras dan serentak. Saya oke lagi. Oke, kita mulai. Serentak suara yang keras. Oke, sekali lagi. Gimana? Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurmila SPD, calon guru penggerak Kabupaten Nrekang, angkatan 11 di SMP 1 Atap 7 Baraka. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Pak Jayadi SPD yang mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, pada video kali ini merupakan tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Pak ya. Iya. Dan sebagai tahap akhir ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak yang terkait dengan kegiatan kita yang di kelas tadi. Kemudian yang pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait pelaksanaan observasi di kelas tadi? Baik Bu, terima kasih. Jadi terkait dengan perasaan saya setelah diobservasi, yaitu perasaan saya plong, nyaman, senang. Karena apa yang saya sudah rencanakan di modul pembelajaran sudah diterapkan dengan baik. Saya kira itu. Iya, betul sekali Pak. Dan saya juga mengamati tadi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak yang betul-betul mulai dari kegiatan pembukaan, inti, dan kegiatan penutup. Dan terima kasih Pak karena sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Kemudian pertanyaan kedua, tahapan pelaksanaan dan area pengembangan yang Bapak tadi kembangkan itu sejauh mana ketercapaiannya? Ya. Untuk tahapan pelaksanaan pertama saya lakukan dengan kegiatan pendahuluan. Contoh di situ adalah salam, berdoa, absen, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kegiatan inti, di mana tahap ini siswa dulu diberikan suatu stimulus dengan menayangkan video kepada siswa. Kemudian berdiskusi secara berkelompok. Kemudian tahap terakhir adalah atau kegiatan akhir adalah penutup, di mana di situ siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa kesimpulan pembelajaran, kemudian refleksi dan ada tes tertulis untuk siswa. Kemudian selanjutnya adalah area pengembangan. Area pengembangan di sini adalah pertama area pengetahuan.
sebagaimana pengetahuan di sini sudah tercapai di dalam tujuan pembelajaran yang diterapkan tadi. Kemudian kedua adalah keterampilan. Nah, di sini siswa sudah terampil di dalam menyampaikan hasil diskusi atau mempresentasikan diskusinya kepada kelompok lain. Saya kira itu. Iya Pak. Dari pelaksanaan area pengembangan, mungkin ada kendala yang Bapak alami tadi. Bisa diceritakan Pak, kendala-kendala apa? Ya, sedikit ada kendala setelah melakukan pembelajaran, yaitu beberapa siswa yang kurang aktif di dalam melaksanakan diskusi ataupun mengeluarkan pendapatnya. Nah, kendala tersebut mungkin kedepannya saya bisa atasi dengan cara mungkin saya bisa membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemudian selalu memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar kedepannya lebih aktif lagi dari sebelumnya. Saya kira seperti itu. Iya, terima kasih, luar biasa sekali Pak. Jadi dalam hal ini pembelajaran yang kita lakukan tadi di kelas itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita susun. Kemudian adapun Bapak sudah mengidentifikasi kendala-kendala dan menemukan solusi apa yang kita lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari pembelajaran kita tetap kita pertahankan untuk peningkatan kompetensi kita dan kepada siswa-siswa kita. Terima kasih Pak atas kesiapannya untuk membersamai saya pada kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.